Masyarakat modern tidak akan berkembang tanpa memiliki ilmu pengetahuan. Menurut para pakar, yang terpenting tak sekedar memiliki ilmu pengetahuan tersebut, tapi juga proses memilikinya dan memanfaatkannya. Sebagaimana kita ketahui, proses belajar itu sebagian besar adalah melalui membaca. Ilmu pengetahuan yang berkembang secara cepat tidak mungkin lagi dapat dikuasai melalui proses mendengar atau transisi dari seorang guru, tetapi harus lewat membaca. Hampir 80 hingga 90% pengetahuan berasal dari membaca. Bahkan seorang ahli mengartikan membaca sebagai proses memberikan arti kepada dunia. Dengan demikian, masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan generasi yang belajar. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca dan menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut menciptakan sebuah karya. Gerakan literasi sekolah seperti gerakan 15 menit membaca sebelum KBM harus mendapat apresiasi dan dukungan dari kita semua. Program ini akan bertambah efektif bila diteruskan dan dikembangkan masing-masing sekolah. Untuk mengembangkan gerakan literasi sekolah, saya sebagai seorang calon guru penggerak berinisiatif untuk melakukan aksi nyata setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dengan judul mengembangkan literasi melalui pembuatan video pembelajaran pada mata pelajaran PJOK di SD Negeri 3 Selong. Untuk mewujudkan aksi nyata ini, langkah pertama yang saya lakukan tentunya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga siswa yang pada umumnya mendapat respon yang sangat positif dari semua pihak. Dari hasil diskusi dengan guru kelas, saya mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan literasi yang telah dilakukan selama ini, maupun kemampuan berkomunikasi siswa yang menjadi binaan masing-masing guru kelas. Informasi seperti ini sangat saya butuhkan untuk memudahkan di dalam pembuatan video pembelajaran agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Saya dengan para siswa mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas tentang pembuatan video pembelajaran ini. Para siswa mulai mencari berbagai referensi tentang materi yang ingin disampaikan dalam video pembelajaran nantinya. Pada dasarnya mereka merancang, mencari referensi, dan menentukan sendiri materi apa yang akan disampaikan. Kami dari pihak sekolah hanya memfasilitasi alat dan sedikit kemampuan editing agar video pembelajaran yang dihasilkan lebih menarik dan dapat digunakan oleh semua pihak untuk belajar. Berbicara di depan kamera memang tidak mudah, karena memang ini pertama kalinya mereka mencoba sesuatu yang berbeda dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apa yang telah mereka pelajari dan pahami dari materi masing-masing terkadang hilang seketika begitu berhadapan dengan kamera. Perasaan gugup, grogi, atau semacamnya itu mulai menyerang mereka. Namun meskipun demikian, kami tidak putus asa hingga apa yang kami harapkan dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan. Setelah tahap pengambilan gambar selesai, saya mulai melakukan editing terhadap beberapa komponen video yang telah didapatkan. Mulai dari audio hingga color grading video.
Saya melakukan editing pada bagian audio dengan menggunakan Adobe Audition, yang hasilnya audio dapat terdengar lebih jernih dan jelas. Sedangkan pada komponen video, software Magic Vegas Pro 17 sangat membantu saya untuk menyelesaikan video-video pembelajaran dengan cepat dan dengan hasil yang sesuai harapan kami semua. Video pembelajaran hasil dari karya siswa-siswi biasa kami publikasikan di channel YouTube sekolah ataupun disebarkan melalui media-media online lainnya. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran hasil dari karya siswa SDN 3 Selong dalam program Ayo Belajar Bareng atau disingkat dengan Ayo Barbar. Tahukah teman-teman, olahraga apa yang paling populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan olahraga biasa, tetapi sepak bola sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Sepak bola dapat dinikmati dan dimainkan oleh semua kalangan masyarakat dari usia muda sampai tua. Tetapi, tahu nggak teman-teman asal-usul dan sejarah terciptanya permainan sepak bola? Maka dari itu, teman-teman harus tahu asal-usul permainan yang sangat populer ini. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik tentara sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, Raja Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, ibu kota negara Perancis, dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Perancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia diselenggarakan di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim. 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini dan menjadi olahraga yang sangat populer di dunia. Sedangkan di Indonesia, sejarah sepak bola dimulai dengan berdirinya PSSI pada tahun 1930 di Yogyakarta yang diketuai oleh Surati Sosro Sugondo. Sebenarnya, Indonesia pernah berpartisipasi di ajang Piala Dunia, namun tidak menggunakan nama Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Yang pada saat itu, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari benua Asia di ajang sepak bola terbesar di dunia. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap berolahraga dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa. Saya berharap melalui setiap aksi nyata program pendidikan guru penggerak ini dapat membangkitkan ide-ide kreatif dari para guru untuk melakukan sedikit perubahan demi memajukan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Saya Elma Zulur Aini Khoiro. Saya merasa senang, bergembira, bersemangat, dan juga termotivasi dalam
pembuatan pengembangan kebudayaan literasi ini. Tapi jujur sih, saya merasa agak sedikit grogi karena baru pertama kali ini saya berhadapan dengan kamera untuk pembuatan video pembelajaran. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Azka Maulida. Saya merasa senang juga termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pengembangan budaya literasi ini. Jujur sih, saya juga agak sedikit grogi saat melakukan pembuatan video pembelajaran ini. Hanya itu saja pendapat saya. Sampai jumpa. Di sini menurut saya pengembangan budaya literasi melalui karya multimedia ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah karena melatih mereka untuk tetap rajin membaca dan mengembangkan kreativitas serta komunikasi mereka akan menjadi lebih berkembang. Menurut saya kegiatan pengembangan budaya literasi melalui karya multimedia ini sangat bermanfaat bagi khususnya bagi siswa karena di sini dengan kegiatan ini melatih kemampuan berkomunikasi siswa, di mana di dalam kemampuan berkomunikasi ini mereka menyalurkan atau menyampaikan informasi-informasi dari bahan bacaan yang mereka peroleh. Kegiatan literasi yang dilakukan siswa kurang lebih 20 menit sebelum pembelajaran dimulai tentunya sangat penting dan bermanfaat karena literasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang harus dikuasai oleh siswa. Literasi yang dilakukan siswa adalah membaca buku-buku non-buku paket atau yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Sehingga siswa akan mendapatkan wawasan mengenai banyak hal, misalnya pada bidang seni, kesehatan maupun olahraga. Dengan banyak melakukan literasi, maka siswa bisa membagi informasi dengan teman-temannya baik melalui cerita langsung atau video-video yang akan dikirimkan ke dalam grup WA masing-masing. Hal ini sudah dilakukan oleh siswa-siswi SDN 3 Selong. Ada beberapa siswi yang membuat video yang berkaitan dengan olahraga dan itu dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas melalui media online. Dan ternyata video-video yang mereka buat ini sangat menggugah sekali sehingga diterima oleh wali maupun siswa itu sendiri. Ke depan kami akan selalu memberikan ruang kepada siswa agar terus mengembangkan budaya literasi ini. Sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran yang berujung pada peningkatan hasil belajar nantinya. Sebagai seorang wali murid, saya sangat mendukung program sekolah yang berkaitan dengan pengembangan literasi, khususnya di SD Negeri 3 Selong ini. Mungkin ini pertama kali di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Budaya literasi pada tingkat sekolah dasar dikembangkan menjadi sebuah karya multimedia. Sebagai wali murid, kami berharap agar program pengembangan budaya literasi ini tetap konsisten untuk dijalankan oleh sekolah. Kami selalu berharap dan yakin SD Negeri 3 Selong mampu untuk menjadi sekolah yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun di tingkat nasional.